Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya. Kali ini kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang akan melakukan coaching. Di sini saya sebagai coach Dede Mulyana dan dibantu oleh rekan saya Agi Hamdani sebagai coach dan rekan saya Bapak Aib Yayat sebagai pengamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Pak Dede, sebelum kegiatan coaching ini dimulai, mungkin saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi kepada Bapak selaku coach dalam kegiatan ini. Yang pertama mungkin ada beberapa hal kompetensi yang ingin Bapak gali dari coach kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi sekarang ini di kelas sekolah gitu. Nah, mungkin kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Ya, terima kasih Pak Ep. Di sini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tentang kesadaran penuh. Di sini saya berusaha untuk hadir secara penuh mendampingi Bapak Agi sebagai coach akan menggali permasalahan apa yang dihadapinya, dan saya di sini akan berusaha untuk menggali solusi. Mungkin solusinya bukan saya yang menyampaikan solusinya, tapi nanti coach yang akan menyampaikan solusinya, dan di sini saya fungsinya untuk menguatkan itu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kaitannya mungkin kompetensi yang akan Bapak kembangkan di sini adalah kaitannya tadi dengan kehadiran penuh dan ingin menggali kompetensi yang ada pada coach untuk penyelesaian permasalahan gitu ya. Nah, secara spesifik mungkin Pak kaitannya dengan penyelesaian masalah itu ada kompetensi khusus yang ingin lebih Bapak kembangkan agar nantinya coach itu dapat memunculkan ide-idenya atau gagasan-gagasannya dalam penyelesaian masalahnya. Ya, di sini nanti saya akan berusaha akan dengan antusias mendengarkan apa yang disampaikan coach. Nanti coachnya sebagai siswa dan saya coachnya sebagai guru. Nanti siswa tersebut akan menyampaikan tentang permasalahannya, dan saya akan berusaha di sini tuh mungkin dalam percakapannya lebih hangat lagi, bukan antara siswa dengan gurunya, tapi lebih ke pendekatan emosionalnya. Iya. Ya, jadi istilahnya Bapak ingin menciptakan suatu situasi yang hangat antara percakapan coach dengan coach ya, dan sehingga dapat memunculkan gagasan-gagasan yang dapat menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Nah, kaitannya dengan ini Pak, mungkin ada indikator atau tujuan lain yang ingin Bapak kembangkan dari setelah diadakannya proses coaching ini Pak. Setelah proses coaching ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh coach dan apa rencana kunci yang rencana solusi dan rencana yang didapatkan nanti setelah proses coaching, nanti mudah-mudahan saya menggiring supaya coach itu bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oh ya baiklah Pak. Terima kasih ya atas penjelasannya dan kami persilakan proses coaching ini untuk dilaksanakan. Semoga lancar ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak, boleh saya minta waktunya sebentar? Selamat siang Agi. Ya, dengan senang hati, mungkin ada yang bisa Bapak bantu? Terima kasih Pak ya, begini, beberapa hari ini gitu saya merasa tidak nyaman nih Pak. Saya merasa diperlakukan tidak adil nih di satu mata pelajaran Pak. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu untuk mengatasi permasalahan Agi tersebut? Jadi apa sih tujuan Agi setelah kita melakukan obrolan ini tuh? Saya ingin memperoleh pencerahan Pak, gitu kan, mencari solusi dari permasalahan ini Pak. Oke, ada nggak hal lain yang ingin Agi dapatkan? Jadi pada dasarnya saya ingin
Pak Guru itu yang saya rasa tidak adil itu dapat memperlakukan saya dengan adil, Pak, tidak seperti teman-teman yang lain gitu, Boleh, gitu, Pak. ayo, eee, bisa nggak Agi ceritakan tentang, apa sih yang membuat Agi tidak nyaman tersebut? Begini, Pak, ya, di satu kelas itu, pada mata pelajaran itu, saya Mhm, itu sering merasa tidak nyaman gitu, Pak, mhm, pada pelajaran. Misalkan si Pak Guru itu kan membuka les privat, semua mhm, teman-teman saya itu mengikuti les kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena setiap kali mengajar, dia selalu menyindir saya gitu kan, mhm, kalau jadi, saya merasa tidak nyaman, Mbak. oke. Terus ada hal yang lain nggak yang Agi rasakan? Selain itu, selain saya sering disindir, saya merasa sering disindir, nilai saya pun menjadi ini tidak bagus, Pak, dibanding teman-teman saya yang ikut les. Nilai-nilai mereka bagus, sedangkan saya, Pak, jelek, Pak. Oke. Berarti di sini ada 2 masalah ya. Yang pertama, Agi itu ngerasa tidak nyaman di kelas karena Agi, selalu, disindir oleh Pak Guru sebab, Agi itu tidak ikut, les guru tersebut. Yang permasalahan kedua, Agi itu ngerasa bahwa, ada ketidakadilan bahwa nilai Agi itu ternyata kenapa lebih kecil, dibandingkan dengan teman-teman lain yang mengikuti les. Betul Kak, permasalahan seperti Iya, itu? Pak, benar sekali seperti itu yang saya rasakan, gitu. Bagaimana nih, Pak, kalau masalah yang saya rasakan, saya merasa seperti disindir gitu kan oleh Pak Guru tersebut, Pak. Bagaimana solusinya ya, Pak, ya? Baik, kita bahas satu persatu ya. Ya. Coba Agi ceritakan bagaimana sih guru tersebut menyindir Agi tuh di kelas? Begini, Pak, biasanya kan kalau lagi belajar itu suka ada tanya jawab gitu, ngerjakan Mhm, soal. Biasanya kalau, yang bisa menjawab itu selalu dipuji gitu, "Bagus," untuk bisa jadi pintar itu gitu kan salah satunya bisa dengan les, belajar dengan baik begitu, Pak. Jadi saya merasa tersindir gitu, Pak. oh seperti itu. Terus ada hal yang lain nggak yang guru tersebut katakan kepada Agi? Ya sebetulnya tidak ada, Pak, hanya itu saja yang sering dikatakan dengan kata-kata itu. Mhm, Saya merasa disindir, tapi ya belum tentu juga, Pak, hal-hal tersebut benar gitu. terus, ada nggak yang sudah Agi lakukan untuk, mengatasi perasaan tersebut? Ya sebetulnya saya sih sudah bertanya nih kepada teman-teman gitu, Pak, terkait apa yang mereka rasakan gitu, Pak. Nah, Ya. terus selain bertanya kepada teman-teman Agi yang tadi, ada nggak hal yang lain yang Agi lakukan? Tidak, Pak, saya hanya bertanya kepada teman-teman saja, Pak. Oke, terkait masalah ini, Agi pernah konfirmasi nggak kepada, Pak Guru tersebut? Kenapa sih, Pak Guru itu melakukan hal tersebut? Menyindir Agi atau kenapa nilai Agi itu selalu kecil dibandingkan teman yang lain yang mengikuti les ya? Tidak pernah, Pak, saya takut untuk menyampaikan hal tersebut, Pak. Kenapa takut? Apakah dia tuh galak atau gimana? Tidak, Pak, guru tersebut sebetulnya baik, bahkan tidak pernah memarahi kami, murid-muridnya. Apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan Pak Guru tersebut? Ya harusnya sih seperti itu. Begitu ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih, saya akan mencoba membicarakan langsung kepada Pak Guru tersebut, apa yang saya rasakan selama ini saat jam mata pelajaran tersebut. Kalau begitu, Pak, bagaimana dengan masalah pemberian nilai saya, yang saya merasa tidak adil gitu, anak-anak lain mengikuti les nilainya bagus, sedangkan nilai saya jelek, Pak. Ya kalau boleh Bapak tahu, kenapa sih Algi ngerasa bahwa, guru tersebut tuh tidak adil? Eee, Begini, Pak, Bapak kan tahu saya ini selalu juara kelas dan saya Mhm, juga merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya sudah berusaha bekerja keras untuk menjawab pertanyaan, tetapi kenapa ya, Pak, nilai saya paling rendah dibanding dengan teman-teman yang lain gitu yang mengikuti les. gini ya, Algi kan, sudah merasakan
masalah ketidakadilan itu, ada nggak langkah-langkah yang Agi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya saya menduga-duga saja, Pak, penyebab nilai saya rendah. Saya menduga karena saya tidak mengikuti les gitu. Jadi saya merasa, Pak Guru tersebut tidak adil. Pernah nggak Agi berdiskusi dengan Pak Guru tersebut, apa sih yang menjadi penyebab, nilai Agi rendah selama ini? Jujur sih, Pak, saya belum pernah mengkonfirmasi kepada Pak Guru tersebut gitu kan. Tetapi sebelum, teman-teman saya mengikuti les, nilai-nilai mereka itu selalu berada di bawah saya. Tetapi setelah mereka mengikuti les, nilai mereka menjadi bagus, Pak. Ya, Bapak paham, tentang masalah dan perasaan Agi selama ini. Nah, sekarang, eee, coba kita diskusikan apa nggak atau ada tidak peluang atau solusi yang, sekiranya Agi miliki? Kira-kira apa ya, Pak, ya, apa sebaiknya saya bertemu Pak Guru tersebut, kemudian juga saya mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah, Pak? Ya bagus, seharusnya seperti itu. Nah, tapi nanti pada saat Agi bertemu dengan guru tersebut, apa yang akan Agi sampaikan? Tentunya saya akan menyampaikan, bahwa saya tidak mengikuti les dan saya bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah di pelajaran tersebut, Pak. Ya, bagus. Nah, sekali lagi, ayo kita lakukan hal tersebut. Nah, selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga Agi tuh ngerasa layak bahwa mendapatkan, nilai tinggi walaupun Agi tuh tidak ikut les? Begini Pak, saya itu kan, senang belajar itu sesampainya di rumah saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah, kemudian juga mencatat materi-materi yang, sudah dipelajari, Mhm. kemudian juga, eee, apa namanya, saya suka mengerjakan, soal-soal, latihan, kemudian menonton video dari YouTube, kemudian juga banyak tutorial-tutorial sehingga apa yang saya lakukan itu jika saya tidak mengerti, saya membuat catatan sendiri sebagai refleksi untuk mengetahui, apa yang belum saya mengerti, Pak. Oke oke, Bapak Tapi begini Pak ya, mhm sejak pandemi itu kan, orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya mhm. jadi sedikit kesulitan Pak, memperoleh kuota gitu Pak. Oke oke. Bapak banggalah dengan cara belajar kamu itu yang wah luar biasa. Tapi yang Bapak mau tanyakan apakah selama ini kan Agi ikut membantu orang tua, Iya. apakah mempengaruhi nggak tentang cara belajar Agi? Iya Pak, kan, setiap sore itu kan saya sekarang harus membantu orang tua berjualan kue ya Pak ya, di apa namanya, membantu orang tua saya setelah orang tua saya kehilangan pekerjaan gitu. Mmm, jadi waktu belajar saya sekarang jadi berkurang, Pak. Apakah itu juga yang menyebabkan saya susah belajar sehingga nilai saya yang saya dapatkan rendah ya, Pak, ya? Nah, itu yang pentingnya kamu konfirmasi kepada guru kamu, apakah penyebab, nilai rendah itu karena Agi tidak ikut les privat atau karena Agi itu karena kehilangan waktu belajarnya untuk membantu orang tua. Iya benar juga ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah itu ke bapak guru tersebut. Oke, baik baik. Nah, sekarang apa yang akan Agi lakukan? Apa ya, Pak, ya, saya akan, tentunya akan bertemu dengan bapak guru tersebut dan mengkonfirmasi masalah ini dan saya akan meluangkan waktu, untuk belajar saat malam hari setelah saya membantu orang tua, Kak. Nah, itu kan yang Agi katakan tadi kan, Agi membantu, orang tua sampai sore hari. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana cara Agi belajar di rumah? Saya kan suka belajar video nih, Pak, saya ini lebih paham kalau belajar dengan video, tetapi setelah orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya jadi, eee, tidak punya kuota, Pak, susah mendapat kuota gitu, Pak. Nah, oke, kita carikan solusinya. Apakah di sekitar tempat tinggal Agi ada hotspot gratis tidak?
Ada sih Pak di dekat kantor kelurahan Pak. Nah, terus Agi, pernah mendengar nggak tentang video offline? Oh, video offline itu ya Pak ya, video yang harus kita download dulu, kemudian kita dapat menontonnya nanti gitu Pak. Mhm. Nah, kenapa Agi tidak mencoba itu? Wah benar sekali ya Pak, saya sangat membantu. Sepertinya saya sebaiknya mendownload video yang ada di YouTube di kantor lurah ya Pak ya, dikarenakan di sana WiFi-nya gratis. Kemudian saya akan nonton saat, nanti berada di rumah. Oke, gitu. Nah, selain, situs yang biasa Agi tonton, ada juga situs Kemendikbud yang menyediakan tentang, pembelajaran yang gratis. Nah, nanti kalau belum paham, eee, Bapak, kasih tahulah, cara mendownload video tersebut. Oh baik, terima kasih Pak ya, terima kasih banyak. Oke, Agi, ada nggak, langkah lain yang dapat kamu lakukan lagi tuh selain yang tadi? Ya begini ya Pak, untuk ikut les, nampaknya hal itu tidak mungkin karena saya tidak punya biaya untuk membayarnya. Tetapi, saya akan meminta bantuan, teman saya yang, ikut les, dan meminta dia untuk menjelaskan materi yang, belum saya paham, kemudian saya akan menghubunginya Pak. Nah, bagus. Nah, jadi rencana kamu, untuk mencapai tujuan tersebut dengan apa, nah? Saya jadi lebih bersemangat ya Pak, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, saya akan menyampaikan kepada Pak Guru tersebut alasan saya tidak ikut les dan bertanya langsung, apakah itu yang, mempengaruhi nilai saya gitu kan. Setelah itu, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan saya, kemudian, apakah hal itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu juga, saya akan lebih giat belajar lagi Pak, saya akan, mendownload video di kantor lurah, karena mungkin dekat dengan rumah saya. Kemudian saya saat malam akan menontonnya. Kemudian jika saya, mengalami masalah tentunya saya akan meminta bantuan kepada, rekan saya, Pak. Bagus sekali rencanamu. Bapak sangat suka dengan rencanamu. Lalu, apa komitmen yang kamu lakukan untuk untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya mungkin besok pagi saya akan bertemu dengan Pak Guru itu, kemudian, saya akan lebih giat belajar lagi, Pak. Oke, jadi, Gi, jangan lupa ya besok, kamu, menemui guru tersebut untuk melakukan konfirmasi, sebab kadang-kadang masalah itu, ketika dibicarakan insya Allah kita akan Ya, mendapatkan solusinya. Nah, terus untuk menjalankan hal tersebut, untuk menjalankan komitmen Agi tersebut, ada nggak atau minta bantuan kepada siapa gitu menjalankan hal paling, tersebut? Pak, saya nanti akan membentuk, meminta bantuan kepada teman saya itu yang ikut les. Mungkin, bisa, beliau membantu saya dalam, mengatasi kesulitan saya, Pak. Nah, baik, bagus bagus itu sekali lagi. Baik Pak, saya sangat senang sekali hari ini. Terima kasih Bapak sudah, meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan hati saya, Pak. Iya, sama-sama lagi ya. Mudah-mudahan, hasil yang kita peroleh hari ini ya bisa bermanfaat, dalam mengatasi ketidaknyamanan Agi selama ini. Baik, terima kasih banyak Pak, saya Iya, permisi dulu. Alhamdulillah, sama-sama. terima kasih ya kepada Pak Dede sama Pak Agi yang barusan sudah melaksanakan proses coaching, di mana setelah saya tadi memperhatikan dan, mengamati dari proses awal ya, dari mulai mengidentifikasi tujuan, kemudian identifikasi masalah, sampai ke rencana aksi, sampai tadi saya juga memperhatikan ada, trik-trik lain yang disampaikan oleh coach untuk menggali solusi kompetensi yang ada pada Pak Agi selaku siswa di sana ya. Memang itu sudah berjalan dengan bagus ya, Pak. Yap. Itu sudah berjalan dengan bagus, sesuai dengan alur ya, sesuai dengan pertama dengan menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan, penyelesaiannya seperti apa. Nah, itulah mungkin, beberapa hal yang kami tadi tangkap dari, pembicaraan kegiatan coaching antara Bapak Agi dengan Pak Dede gitu. Itu adalah hal yang memang sudah tepat ya Pak, dan saya harap itu memang menjadi
suatu bekal Bapak nantinya ketika menghadapi permasalahan apapun di sekolah. Memang hal-hal seperti itulah yang harus Bapak lakukan gitu lah. Nah, namun ada beberapa hal mungkin Bapak sudah merasakan kompetensi apa yang mungkin tadi sudah Bapak rasakan sehingga menjadi indikator ketercapaian pengembangan dalam proses coaching yang tadi Bapak laksanakan gitu. Ya, terima kasih Pak. Untuk kompetensi yang sudah dilaksanakan, mungkin saya di sana hadir dengan sepenuh hati. Saya ikut antusias merasakan. Di sini saya memposisikan kalau saya dalam posisi koci itu mendapatkan masalah, bagaimana perasaan saya, dan saya juga berusaha untuk mencarikan solusinya, bukan membantu mencarikan solusinya. Jadi bukan saya yang memberikan solusi, tapi eh, saya menggiring koci untuk mendapatkan solusinya gitu. Ya baiklah Pak ya, memang seperti itulah ya Pak yang namanya proses coaching itu memang arah dan tujuannya ke arah sana. Nah, mungkin dari proses percakapan tadi saya juga mencatat beberapa data kaitannya dengan tadi permasalahan di mana ada seorang siswa yang merasa istilahnya diberlakukan secara tidak adil oleh gurunya karena dia merasa nilainya segala ini mungkin menurun, kaitannya mungkin dia itu merasa tidak mengikuti les yang diadakan mungkin oleh guru gitu ya Pak. Nah itu juga mungkin hal-hal yang memang perlu peningkatan kaitannya ketika menggali, memancing dan memunculkan ide-ide dari siswa tersebut. Nah itu semua Bapak juga tadi sudah melakukan hal yang terbaik sehingga karya Bapak tadi setelah saya perhatikan terbebas dari apa yang dilakukan yaitu dari asumsi ya, asumsi kemudian dari pemberian solusi. Nah itu Bapak menurut saya sudah tidak mengarah ke sana, tetapi intinya Bapak ingin selalu mengembangkan bagaimana solusi-solusi yang dapat diambil oleh siswa ketika menghadapi permasalahan itu. Itu adalah hal yang sudah baik ya Pak ya. Nah mungkin satu lagi yang ingin Bapak tanyakan, seandainya nanti permasalahan tersebut terulang kembali atau mungkin dialami oleh rekan Bapak yang lain, nah dari hasil percakapan tadi kira-kira faktor apa atau kompetensi apa yang harus lebih menjadi fokus, yang harus lebih Bapak tingkatkan kaitannya dengan memunculkan untuk memancing ide-ide atau gagasan-gagasan yang datang dari siswa gitu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk kedepannya untuk rekan-rekan yang lain dalam menggali potensi yang ada di koci, menggali permasalahan. Jadi kita tuh mesti dengan sepenuh hati itu menanggapi apa permasalahan apa yang dilakukan koci. Sebisa mungkin kita tuh bukan kitanya memberikan solusinya, tapi menggiring koci untuk menemukan ya solusi yang dari permasalahan tersebut. Selain itu setelah pelaksanaan coaching mungkin tidak sampai di sini, tapi kedepannya dari kasus tersebut saya sebagai guru tuh akan mendampingi atau memfasilitasi coaching tersebut bertemu dengan guru yang bersangkutan sehingga mungkin kalau antara siswa dengan guru merasa sanggup, mungkin kalau sesama rekan guru mungkin saya sebagai dengan rekan sejabat tuh bisa lebih apa ya, bisa lebih nyambung atau bisa lebih enak untuk memfasilitasi guru tersebut dengan siswa yang bermasalah itu. Oh ya, ya baiklah Pak. Jadi intinya mungkin kegiatan coaching ini untuk selanjutnya harus ada keberlanjutan ya Pak. Ya, Intinya ketika permasalahan itu timbul kepada siapapun, tentunya kita sama-sama untuk menggali dan sama-sama untuk melakukan refleksi kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Ya selamat Pak Dede ya, Pak Agi. Semoga kedepannya segala apapun permasalahan yang timbul dan ada di sekolah dapat diselesaikan seperti halnya barusan Bapak sudah praktekkan dalam proses coaching ini ya. Terima kasih Pak Ade, Pak Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aep. Mungkin itu penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Agi Hamdani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek kucing. Yang kebetulan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Dede sebagai coach C dan Bapak Muhammad Ganjar sebagai pengamat. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, pelaksanaan coaching akan segera dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gi. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini kan kita akan melakukan proses coaching ya Pak. Jadi ada beberapa rubrik penilaian Baik. dari proses ini. Yang pertama ada pra supervisi, observasi dan pasca nanti coachingnya seperti itu. Nah, ada beberapa rambu-rambu mungkin ya yang menjadi patokan dalam Bapak melakukan coaching ini. Salah satunya adalah kompetensi Iya. coaching yang hendak Bapak kembangkan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa kompetensinya yang Bapak akan kembangkan itu? Yang coba ingin saya kembangkan adalah secara pribadi saya ingin bagaimana mencoba membuat beberapa pertanyaan yang berbobot. Dalam hal ini tentunya indikatornya adalah bagaimana pertanyaan tersebut dapat tersampaikan dengan tujuan yang baik kepada coach gitu. Oh iya, baik Pak. Nah mungkin ada kompetensi yang secara spesifik. Yang secara spesifiknya jadi maksudnya begini, pada dasarnya pertanyaan yang berbobot itu saya tujukan agar nantinya coach itu dapat menstimulus dia untuk menyampaikan ide-ide dan juga gagasan-gagasannya serta mampu mengembangkan apa yang sebelumnya belum dia dapat pikirkan menjadi hal yang dapat dia pikirkan sehingga dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta potensinya. Mungkin Ya, itu, Pak. ya. Jadi Bapak di sini akan memfasilitasi Iya. coachingnya ya Iya. untuk memperdayakan Iya. dirinya seperti itu. Nah ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Nanti setelah Iya. itu kan ada indikator ya Pak. Indikator yang Bapak capai itu seperti apa sih? Jadi indikator yang ingin saya capai adalah pada akhirnya coach yang nanti saya berikan treatment itu mampu mempunyai atau mengungkapkan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Jadi pada dasarnya kita sebagai coach itu memberikan clue-clue serta pemantik sehingga dia mampu memberikan apa yang tadinya belum dia paham, apa yang tadinya belum dia mengerti, sehingga dia mampu mengambil atau memunculkan solusi dari dia sendiri, mungkin itu Pak intinya. Baik, selamat melakukan praktik Iya. Pak, semoga lancar. Baik. Silahkan. Selamat siang Pak. Selamat siang, apa kabar Pak Dede? Alhamdulillah Iya, sehat. iya. Maaf nih Pak, Ya. apakah Bapak punya waktu Pak hari ini? Kebetulan saya ada waktu luang ya, barangkali mungkin saya lihat nampaknya Bapak agak murung gitu kan Pak. Barangkali apa ada hal yang ingin disampaikan sehingga bisa saya bantu Pak? Tapi sebelumnya mohon maaf nih, Iya. saya udah ganggu waktu Bapak Pak. Oh tidak apa-apa. Gini Pak, saya tuh sebetulnya pengen curhat Pak ya tentang permasalahan yang dialami saya selama ini. Oh dengan senang hati Pak. Barangkali ada hal yang bisa saya bantu? Saya tuh sebenarnya ingin curhat tentang masalah yang selama ini saya hadapi. Mungkin barangkali saja Bapak tuh bisa membantu mencarikan solusi untuk saya gitu Pak. Begitu. Kalau boleh tahu masalahnya itu apa Pak? Barangkali Bapak bisa menceritakan kronologisnya seperti apa, duduk perkaranya itu seperti apa. Mungkin saya bisa carikan solusi untuk hal tersebut Pak. Nah, untuk kejadiannya kan beberapa hari yang lalu sekolah kita kan kedatangan pengawas. Di situ pengawas kebetulan melakukan observasi ke kelas saya. Saya ngajar di kelas, diobservasi oleh pengawas. Nah, pada saat itu setelah melakukan observasi, saya tuh mendapat teguran dari pengawas itu Pak. Oh, kok bisa? Itu bagaimana itu kejadiannya? Bapak bisa mendapat teguran dari Bapak pengawas?
Ya kalau menurut saya sih masalahnya tidak terlalu serius juga sih, Pak. Mmm, Tidak serius bagaimana? Tampaknya Bapak itu kan, merasa tidak nyaman gitu kan saya lihat gitu. Mmm, jadi Pak pengawas tuh memprotes tentang mengajar saya di kelas gitu. Jadi proses mengajar yang bagaimana, sehingga pengawas itu kan memberikan kritik kepada Bapak. Tentu tentu ini suatu apa namanya, suatu kejadian yang bisa dikatakan cukup berimpak ini ke Bapak. Coba Heeh. ceritakan bagaimana ini? Jadi waktu itu, saya melakukan atau ngajar di kelas tuh saya tanpa menggunakan buku teks gitu, Pak. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu, Mhm. saya tanya dulu kepada Bapak, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar gitu? Jadi saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya ngajar tuh, tidak selamanya berpaku pada buku teks, saya memakai media yang lainnya yang tersedia di perpustakaan, tersedia di sekolah, maupun di lingkungan sekolah. Oh begitu. Nah mungkin, secara spesifik mengapa Bapak juga tidak menggunakan buku teks yang ada di itu gitu kan, eee, tidak ada di kelas maksudnya? Mhm. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya tuh mengajar tuh tidak hanya berpaku pada buku teks, tapi itu menggunakan video-video, menggunakan buku-buku di perpustakaan, mengajak anak untuk, keliling lingkungan sekolah, tapi tentunya semua itu ya sesuai mengacu kepada kurikulum. Oh begitu ya. Sebenarnya apa yang Bapak lakukan itu sudah baik Pak ya, jadi, eee, tentunya Bapak menggunakan berbagai sumber untuk membantu proses belajar Mhm. anak gitu kan. Namun mungkin kan di sini Bapak tahu karakter anak itu berbeda-beda gitu, hasil belajarnya pun berbeda-beda. Nah selama ini hasil belajar yang Bapak capai dengan menggunakan apa yang Bapak gunakan itu seperti apa? Ya menurut saya anak tuh menjadi termotivasi, menjadi Ya. lebih menyenangkan kata anak tuh untuk dalam pembelajaran tanpa menggunakan buku teks ini. Tapi ya pada intinya semua itu yang mengacu juga kepada kurikulum. Hasilnya bagaimana Pak? Apakah sudah maksimal atau bagaimana? Eee, ya selama ini sih ya belum maksimal juga, masih ada beberapa siswa yang, eee, kurang memahami juga gitu sih, Pak. Ya, mungkin Kak, karena memang suatu media itu pasti punya kelebihan dan kelemahan. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh mengesampingkan salah satu media, ya salah satunya buku teks tersebut. Tentunya kan karena memang setiap siswa itu berbeda-beda gitu Mhm. kan, ada yang bisa belajar melalui buku atau bisa belajar melalui video. Jadi pada dasarnya buku teks itu penting gitu kan Pak. Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja mungkin gitu kan Pak ya. Tapi ya betul juga sih, Pak. Iya, nah, dari apa yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana sekarang, perasaan Bapak gitu kan, Pak? Ya, sejujurnya beberapa hari ini saya tuh merasa ya resah dan gelisah gitu, memikirkan, apa yang dikatakan oleh Pak pengawas pada saya. Nah, pasti kalau saya, apa yang Bapak katakan seperti tadi resah, gelisah, ada pemicunya nih. Boleh lebih spesifik lagi, apa penyebab hal itu, Pak? Nah, yang membuat saya resah tuh apa yang Bapak pengawas sampaikan kepada saya, beliau juga menyampaikan tentang permasalahan ini kepada Bapak kepala sekolah, yang saya takutkan ya menjadi permasalahan di kemudian hari gitu, Pak. Begitu ya. Jika saya dapat menyimpulkan gitu kan dari apa Mmm. yang tadi Bapak sampaikan, pada saat Pak pengawas melaksanakan observasi, beliau, menegur Bapak karena tidak menggunakan kutek. Kemudian yang membuat Bapak resah, tentunya Bapak pada saat itu menyampaikan argumen yang memang, mungkin sedikit menyinggung beliau, sehingga beliau itu, kemudian mengkonfirmasi kepada kepala sekolah. Bukan seperti itu, Pak, maksudnya? Iya, Pak. Tapi kira-kira saya dipanggil nggak ya, Pak, sama kepala sekolah? Kalau menurut saya sih, ada kemungkinan iya ataupun tidak, namun untuk antisipasi sebaiknya Bapak mempersiapkan diri ya, tentunya dengan memberikan argumentasi yang jelas, kemudian juga memberikan pemahaman kepada Bapak kepala sekolah. Tentunya sebagai sebagai pimpinan dia akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan tentunya saya yakin, Bapak kepala sekolah akan memberikan penguatan-penguatan yang positif kepada Bapak terkait kejadian ini, Pak. Iya, mudah-mudahan aja ya, Pak. Mhm.
dari apa yang tadi Bapak sampaikan, punya rencana nih untuk kedepannya akan Bapak seperti apa nih? Ya, rencana saya tuh berniat menemui beliau, ya mudah-mudahan saja, ada solusi itu dari beliau. Selain itu mungkin ada yang ingin dilakukan lain? Saya juga akan menemui pengawas, nah saya meminta maaf kepada pengawas, dan saya juga akan meminta solusi pada pengawas, sebaiknya pembelajaran yang bagaimana untuk kedepannya gitu. Begitu. Lalu dengan proses belajar mengajar, yang akan Bapak lakukan di kelas nih, gitu kan, Bapak punya rencana lain nggak atau seperti apa nih? Nanti rencananya saya akan menggunakan buku teks itu, sebagai sumber utama, dalam pembelajaran di kelas, tapi pada pelaksanaannya saya juga tidak mengesampingkan tentang video-video pembelajaran dan kegiatan pembelajaran di luar kelas yang selama ini sudah saya sampaikan gitu, Pak. Tentunya mengacu juga pada kurikulum. Oh, iya, saya sih sebetulnya setuju dengan Bapak apa ya, dengan apa yang Bapak sampaikan, gitu kan, Bapak sudah, mengambil keputusan yang tepat menurut saya, Pak. Ya setelahnya saya sedikit ngerasa lega gitu, Pak, dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan Bapak kepala sekolah tuh ya bisa paham Ya. juga dengan, keadaan ini ya. Mungkin saya takut salah langkah gitu kalau ngomong sama beliau. Ya syukurlah mungkin, perasaan Bapak sekarang sudah lebih baik gitu kan, dari apa yang mungkin menjadi beban pikiran di dalam hati Bapak sekarang sudah, sedikit tercerahkan Mmm, gitu kan, nah dari rencana yang mungkin, tadi sudah Bapak utarakan gitu kan, Bapak ingin membuat komitmen seperti apa sih gitu kan, untuk menjalankan rencana tersebut? ya untuk itu saya akan melaksanakan KBM ya sesuai dengan kurikulum tentunya, sesuai aturan-aturan yang ada dalam kurikulum dan sesuai dengan nanti mungkin arahan apa yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah dan Bapak pengawas. Begitu ya. Lalu, kira-kira untuk kedepannya Bapak butuh dukungan nggak? Mungkin dari berbagai pihak itu mungkin? Mungkin ya kedepannya saya akan cobalah berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya, terutama yang serumpun, ya barangkali bisa saling ngasih solusi atau misalkan kalau ya saya salah bisa saling, Ya, apa ya, saling membenarkan itu, menguatkan saling ya. menguatkan gitu. Baik Pak ya, itu menurut saya suatu ide yang bagus gitu kan, pemikiran yang brilian. Semoga apa yang menjadi permasalahan ataupun keluh kesah Bapak dapat, terselesaikan ya Pak Mmm, ya. iya Bang, makasih. Tentunya Bapak juga Mhm, mungkin merasa sekarang lebih nyaman gitu kan iya, ya. amin amin, alhamdulillah Pak, Iya, sekarang tuh saya ngerasa nyaman ya, sebelumnya saya ya resah gelisah tuh ya, solusinya mau mau bagaimana, ya maklumlah menghadapi segan juga menghadapi pengawas itu. Ya setidaknya dengan apa yang Bapak sampaikan saya ngerasa lega, ya mudah-mudahan untuk kedepannya ya kita terutama saya bisa lebih baik lagi gitu. amin amin, semoga saja ya Pak ya. Iya, iya Pak. Maaf nih Pak, terima Iya. kasih atas waktunya, atas solusinya, tapi mohon maaf saya izin pulang duluan, kebetulan, saya ada janji dengan siswa saya gitu Pak. Iya silakan Pak, selamat beraktivitas Iya kembali. terima kasih Iya Pak atas sama-sama solusinya. Pak. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada Pak Agi sama Pak Dede yang telah melaksanakan proses coaching. Saya apresiasi ya apa yang telah dilakukan oleh, kedua belah pihak. Pak Agi sebagai seorang coach telah menjalankan proses coaching ini dengan, mengalir gitu, Iya. Pak. Ini, seperti air saja Mmm, ya, jadi tidak ada kecanggungan, juga tidak ada kekakuan, masalahnya itu benar-benar real terangkat dan bisa ada core-nya ya, ada core-nya untuk memberdayakan seorang, coaching-nya itu. Oke, alurnya pun sudah terlihat dengan jelas untuk alur ceritanya dari mulai tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi sampai ke tanggung jawab ya untuk membuat komitmen. Eee, Adapun, catatan dari hasil coaching ini yang pertama adalah masalahnya itu berupa miskomunikasi ya Pak, iya, antara Bapak mungkin dengan, pengawas. Ketika Bapak mengajar, pengawas melihat bahwa, eee ada ya, ada ketidaksesuaian. ketidaksesuaian ya. Mengajar ini kenapa sih tidak memakai Iya, buku teks, padahalnya kan harus, mengacu pada buku teks tersebut. Terus, coaching-nya juga tadi, apa, mengemukakan bahwa
mengajar itu tidak hanya berfokus pada buku teks, tapi berbagai metode, berbagai model juga dapat digunakan agar pembelajaran itu menyenangkan. Nah, Pak Agi sebagai seorang coach itu mampu apa ya, menggiring coach ini untuk menyampaikan apa ya, asumsi pribadinya kenapa tidak menggunakan buku teks. Dan sepertinya coachingnya itu tadi sudah mulai kelihatan agak down karena mungkin pengawas melakukan labeling, wah Pak Dede ini mengajarnya tidak sesuai dengan prosedur. Tapi Pak Agi sebagai coach juga mampu mengangkat kembali apa yang telah dilakukan oleh Pak Dede. Itu bukan merupakan satu hal yang salah, namun harus ada rencana lain gitu Pak ya, sebagai akibat dari miskomunikasi dengan pengawas ini. Nah, adapun rencana untuk solusinya itu Pak Agi tadi telah berbicara kepada Pak Dede rencana apa yang dia lakukan, bahwa Pak Dede akan menemui pengawasnya, menemui kepala sekolahnya karena pengawas secara langsung ya memanggil apa, berbicara kepada kepala sekolahnya itu. Lalu coachingnya ini akan meminta maaf, lalu akan berdiskusi lagi dengan pengawasnya solusi seperti apa ya terkait dengan pembelajaran apa yang menyenangkan dengan berbasis buku teks dan model-model pembelajaran inovatif yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, sekali lagi ini ada pertanyaan terakhir mungkin Pak Agi, apakah indikator yang Bapak tadi tetapkan tadi telah tercapai dengan proses coaching seperti ini? Menurut saya indikator yang tadi saya tetapkan yaitu bagaimana menggali potensi coach untuk mengembangkan potensinya, menurut saya sudah sepenuhnya tercapai. Karena dari tadinya coach itu merasa dirinya itu tidak mampu mencari solusi, dia mampu mencari solusi dengan sendirinya dengan bantuan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga pertanyaan yang menggiring sehingga dia mampu mengangkat solusinya secara mandiri, itu kan tanpa harus diarahkan oleh kita. Baik. Jadi indikator yang ditetapkannya sudah benar-benar tercapai, itu juga sesuai dengan hasil pengamatan saya, Pak. Jadi benar-benar indikator untuk memberdayakan seorang coach ini dengan upaya oleh coach itu betul-betul sudah tercapai, berarti coaching ini saya katakan berhasil gitu Pak. Selamat ya saya sampaikan, mudah-mudahan permasalahannya dapat terselesaikan dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian proses coaching yang kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi dan juga menjadikan pelajaran bagi kita semua, terutama di dalam kaitannya kita sebagai calon guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan coaching dengan Alur Tirta, dengan saya sebagai coach, lalu Pak Ayep sebagai coach dan Pak Dede sebagai observer. Tujuan kami melakukan proses coaching ini adalah untuk memberdayakan coach yang mana pada suatu ketika coach itu mendapat masalah, dengan melakukan proses coaching ini masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pribadinya tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Pak Ganjar sebagai coach akan melakukan coaching. Di sini adapun nanti dalam proses coaching ini ada beberapa penilaian. Yang pertama supervisi, selanjutnya tadi nanti ada penilaian pada saat observasi dan ada penilaian pasca percakapan. Nah, di sini sebelum melakukan observasi, saya akan menanyakan tentang kompetensi coaching apa nanti yang akan Bapak kembangkan. Baik Pak, adapun kompetensi coaching yang hendak saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah mendengarkan penuh. Ya, mengapa demikian? Karena kompetensi mendengarkan penuh ini merupakan kompetensi kunci yang dijadikan sebagai sebagai metode yang menjadi tombak itu untuk memberdayakan potensi yang dimiliki coach ini. Karena dalam proses coaching kan seorang coach itu tidak boleh memberitahu solusi secara langsung ya, secara tersurat, namun dengan proses memberdayakan ini. Nah, dengan kompetensi mendengarkan penuh apa yang
dirasakannya keluh kesah seperti apa yang hendak diselesaikannya, maka dapat diberdayakan ya, kemampuan dari seorang coach ya. Ya, bagus. Eh, ini kan tadi Bapak lebih spesifiknya ke mendengarkan secara penuh itu. Jadi untuk menggali informasi terhadap coach, jadi se apa ya? Jadi Bapak tuh berusaha tidak memberikan solusi gitu ya, Pak. Betul, Pak. Apa betul ya gitu. Sebenarnya kan nanti setelah melakukan coaching, apa sih indikator coaching ini tuh berhasil tidaknya seperti apa itu? Baik. Untuk indikator keberhasilan yang akan apa yang ingin dicapai itu masalahnya dapat diselesaikan tanpa bantuan coach ya. Jadi coach ini menjadi pribadi yang mandiri ya, menjadi pribadi yang solutif dan tidak bergantung lagi dengan coach. Seperti itu. Iya, oke kalau gitu silakan bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Pak. Alhamdulillah kabar baik hari ini. Alhamdulillah, semoga kebaikan selalu menyertai kita ya, Pak. Amin, amin, Pak. Nah, dalam kesempatan kali ini nih saya lihat biasanya Pak Ep itu kan orangnya tuh selalu antusias, selalu fresh ya, selalu menginspirasi, memotivasi banyak orang. Namun kali ini seperti ada yang dipikirkan itu, barangkali ada yang mau diceritakan sesuai dengan janji kita 2 hari yang lalu itu, Pak. Jadi begini ya, Pak. Sebenarnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti proses coaching ini kaitannya dengan saya ingin mencoba sharing dengan Bapak dengan permasalahan yang saya hadapi selama ini di sekolah, Pak. Jadi begini ya, Pak. Semenjak saya masuk di semester 1 ya, di kelas 5, di kelas saya itu ada seorang siswa perempuan ya, Pak, yang namanya itu Andin. Nah, ketika saya perhatikan dia itu duduknya menyendiri, Pak, di belakang, di barisan yang paling belakang. Awalnya sih saya mengira dia itu teman duduknya itu tidak sekolah gitu ya. Tetapi setelah beberapa hari kemudian kok si anak itu tetap aja diam sendiri ya, duduk sendiri di belakang. Bahkan kalau saya perhatikan, Pak, ketika istirahat pun tidak ada seorang pun temannya yang mau menemani dia untuk bermain begitu, Pak. Oh ya. Jadi tujuan dari komunikasi kita kali ini itu Bapak hendak menyelesaikan masalah yang ada di kelas ya, terkait Iya, Pak. dengan seorang siswa yang duduknya selalu menyendiri ya, Pak. Iya, Pak, ya. Tidak bergaul, tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Iya, Pak. Jadi seperti itu ya. Untuk yang menjadi unek-unek lah ya Iya, Pak. istilahnya, Iya, yang Pak, menjadi gitu, Pak. ganjalan saat ini ya. Memang, Pak, jika tidak diselesaikan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak itu ya. Juga terhadap iklim kelas ya. Iya, Pak. Nah, kalau boleh tahu kondisi real di kelasnya itu seperti apa sih, Pak? Iklim di kelasnya seperti apa? Adakah perubahan-perubahan dengan kondisi-kondisi lainnya? Iya. Mungkin bisa Bapak ceritakan saat ini itu secara umumnya seperti apa sih? Begini ya, Pak, kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi tadi, ketika waktu istirahat, kami mencoba untuk ngobrol dengan rekan-rekan yang lain, kaitannya dengan Andin tersebut ya, keadaannya di kelas yang selalu menyendiri, tidak ada satu orang pun yang menemaninya. Nah, waktu itu ada 2 orang guru, Pak, yang mengatakan kepada kami, mungkin dalam hal ini saya juga harus mengetahui bagaimana keberadaan atau istilahnya sikap dia di waktu kelas sebelumnya ya. Nah, itu waktu kami ngobrol dengan beliau ya, yang 2 orang tersebut, justru kami mendapat tanggapan yang setidaknya mengundang lebih penasaran kepada kami, Pak. Karena mereka berdua mengatakan kepada saya, "Wah, Pak, memang si Andin itu dari dulunya juga memang demikian," katanya itu. Tidak mau berteman, kadangkala ada permasalahan apapun juga suka mengadu sama orang tuanya gitu ya. Bahkan kata dia pun hari-hari ini ya, dari beberapa hari yang lalu orang tuanya akan memindahkan dia sekolah katanya itu.
Tapi justru mereka berdua itu bahkan biarin aja Pak, pindah aja sekolahnya karena orang tuanya juga suka mengikuti apa yang menjadi aduan anaknya gitu ya. Jadi seolah-olah mereka berdua itu tidak ada keberatan atau tidak ada upaya untuk mencari tahu bagaimana ya sebenarnya yang terjadi terhadap anak tersebut. Nah, itulah yang ingin saya gali, ingin saya selesaikan kaitannya dengan Andin tersebut, Pak. Oke. Baik, jadi Bapak itu sudah melakukan identifikasi ya untuk Ya, kasus tersebut, kondisi yang saat ini terjadi di kelas Bapak. iya, Pak. Bapak juga telah mencari data ya Pak, dengan 2 orang guru, bahwa Iya, 2 iya. orang guru itu menyampaikan bahwa anak itu lebih baik untuk dipindah sekolah ya Pak, Iya, iya, seperti itu. benar. Namun di sini Bapak memiliki apa ya, semacam kecenderungan Iya, untuk mempertahankan anak iya, tersebut agar tetap bersekolah di sekolah itu. iya. Nah, eee, kira-kira nih Pak, faktor apa sih yang bisa menyebabkan anak itu sekarang seperti menyendiri sampai-sampai, gurunya pun memiliki persepsi, udah aja pindah sekolah seperti itu? Iya. Ya, untuk sementara setelah saya mendapatkan informasi seperti itu, mungkin perkiraan saya ya, sampai siswa saya itu bersikapnya seperti itu, karena dia itu merasa dikucilkan sama temannya ya. Sehingga dia itu merasa tidak punya teman di sekolah, Baik, ketika bermain pun juga dia dikucilkan. Mungkin hal-hal yang itu mungkin yang menjadi faktor pendorong dia untuk pindah sekolah gitu, oke. Pak. Namun sebenarnya dalam hati saya itu faktor itu adalah bukan faktor alasan ketika kita menghadapi siswa untuk serta-merta mengikuti kehendaknya untuk pindah sekolah ya Pak ya. Karena jadi saya ingin mengetahui sebenarnya karakter anak ini Oke, seperti apa baik dan baik, Pak. faktor apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya sehingga dia bersikap seperti itu, Oke, sehingga bersikap ingin pindah sekolah gitu Pak ya. oke. Nah, dengan adanya hal itu kami tentunya ingin mendalami lagi ya, ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi terhadap anak tersebut. Baik. Jadi secara kasat mata itu Bapak melihat faktor yang menjadi Iya, kecenderungan anak, pindah sekolah, iya, iya. merasa tidak nyaman itu karena, dia itu dikucilkan Iya, sama iya, Pak, iya. teman-temannya, dia Iya, tidak bisa bergaul, dia iya, tidak mendapatkan, kenyamanan di iya, iya, lingkungan sekolahnya, iya, sehingga berinisiatif untuk, demikian. iya, Pak, Namun Bapak makasih. sendiri di sini sebenarnya sih memiliki alasan lagi. Nah faktor itu bukan satu-satunya faktor yang, Iya, 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 menjadi, penyebab. Ada iya, faktor lain mungkin yang bisa jadi lebih krusial dari itu yang iya, Pak. ingin Bapak gali ya. Iya, Nah, di sini nih kira-kira nih Bapak udah punya gambaran rancangan iya, rencana ke iya, depannya Pak. itu ya untuk menyelesaikan masalah Iya, tersebut? Karena saya yakin Bapak memiliki potensi ya di iya, Pak. bidang, ini, karena Bapak adalah seorang, guru yang profesional. Iya, iya, Pak, ya. Jadi seperti apa bisa Iya. dijelaskan gitu? Kalau kaitannya dengan upaya, mungkin rencana upaya yang akan saya lakukan ya Pak, memang sih dalam pikiran saya sudah punya beberapa rencana ya. Ya di antaranya yang tadi itu saya akan melakukan pendekatan dulu secara khusus kepada dia ya, Baik, kaitannya pendekatan secara personal, sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Nah, pendekatan ini mungkin kami awali dengan mengajak dia ngobrol berdua ya, kaitannya dengan menanyakan bagaimana siapa orang tuanya, kemudian tinggal di mana, dan kemudian tinggal bersama siapa. Mungkin itu rencana-rencana awal yang ingin kami baik. lakukan kepada siswa kami itu, Pak. Nah, mungkin setelah kami memang itu upaya juga secara meskipun belum terfokus kepada penyelesaian ya Pak, untuk mencari solusi, tapi udah kami secara garis besar udah melakukan hal itu, secara ngobrol-ngobrol berdua, diajak ngobrol berdua. Bahkan dia itu pernah menyampaikan kepada kami bahwa dia itu awalnya itu udah tinggal di Jawa gitu Pak Oh ya. ya, Tinggal di Jawa karena ayah dia itu berasal dari suku Sunda kalau ayahnya ya Pak. Cuman dia itu mendapatkan ibunya itu dari orang Jawa. Mungkin baik. karena dia tinggal lama di daerah Jawa gitu ya. Jadi mungkin ini juga akan menjadi faktor keterhambatan dia ketika bergaul dengan teman-temannya ya. Ya, ya. Gitulah. Nah, dalam hal ini mungkin
Selain itu kami juga akan melakukan pendekatan juga kaitannya bagaimana kehidupan sosial keluarganya gitu Pak ya. Karena menurut kami banyak faktor yang mengakibatkan dia bersikap seperti itu dan dia diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya. Dan maka hal lain yang perlu saya ketahui, saya berupaya nantinya akan melakukan pendekatan terhadap keluarganya kaitannya untuk mengetahui bagaimana profil belajar dia di rumah gitu ya. Karena menurut saya ya Pak, kesiapan belajar anak maupun keadaan keluarga itu sangat berpengaruh keberlangsungan dia dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, mungkin setelah itu, setelah kami melakukan pendekatan, mengetahui bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana kehidupan di keluarganya, tentunya kami juga ada upaya lain yang akan kami terapkan di kelas juga, di sekolah Pak, kaitannya untuk memunculkan ya keberanian dia ya, memunculkan Baik. rasa percaya diri dia ya, kaitannya dengan perilaku-perilaku temannya selama ini. Nah, mungkin salah satu upaya yang akan kami lakukan, seperti biasa kan Pak, di dalam sebelum proses pembelajaran kan Ya, suka ada kegiatan menyanyikan iya lagu betul ya. kebangsaan Indonesia Raya ya, Lagu Pak. kebangsaan ya. Heeh, gitu. Nah, coba kami menyuruh dia untuk maju ke depan, untuk memimpin sebagai dirigen ya, dengan kita melakukan pendekatan dan melakukan masukan-masukan untuk kemajuan dia, dan mungkin dengan cara demikian ya, mungkin dia itu akan timbul ada kepercayaan diri dan ada penilaian lain dari teman-temannya, bahwa ternyata teman dia yang selama ini dia jauh itu ternyata punya potensi gitu ya, Pak. Nah, kemudian kaitannya dengan hal itu kami juga akan berusaha untuk memberikan kesempatan kepada dia ketika melakukan penyelesaian soal ya, akan saya suruh ke depan bagaimana dia berani atau tidaknya. Bahkan ini juga sebenarnya Pak pernah saya lakukan meskipun belum ada kelanjutannya, tapi saya udah coba ya. Dia disuruh maju ke depan untuk menyelesaikan suatu soal, dan ketika itu dia menyelesaikannya dengan jawaban yang salah, Pak. Iya ya. Tetapi kami meresponnya dengan hal yang positif. Kami tetap ajukan reward ya, acungan jempol bagi dia. Kaitannya bukan artinya dia itu saya kasih reward, saya kasih acungan jempol itu dia menjawab dengan benar. Tetapi kaitannya dengan saya ini untuk memberikan penghargaan kepada dia bahwa dia sudah mau berani tampil di depan meskipun dia diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya begitu, Pak. Oke. Jadi strategi yang Bapak lakukan itu yang pertama adalah melakukan pendekatan secara personal ya Pak, Iya, datang iya, secara Pak, betul. personal. Bapak hendak menggali ya profil Iya, iya. profilnya itu seperti apa Iya, gitu. iya. Keadaan keluarganya seperti apa, Iya, iya, terus Pak. kondisi sosialnya seperti apa di keluarganya, Iya, bahkan iya. sampai kondisi ekonominya juga seperti Iya, Pak, gitu. apa. Bapak juga mengemukakan bahwa tadi itu anak itu berasal dari dua suku yang berbeda. Iya, Pak, gitu. Dan di sini terjadi seperti miskomunikasi ya Pak. Iya, Pak, betul, Dalam betul gitu, Pak. miskomunikasi jadi anak itu tidak memiliki bahasa yang tidak mengerti, tidak Mhm. memahami bahasa yang Iya, eee, dilontarkan atau diucapkan oleh yang lain, berbeda iya. dengan persepsi atau pemahamannya seperti itu ya. Lalu selain itu juga Bapak juga hendak memfasilitasi dia ya untuk Iya, Pak. melakukan aktualisasi di kelas, seperti Bapak menunjuk ya untuk memimpin lagu, karena Iya, setiap pembelajaran Bapak selalu apa ya, eee, menyanyikan lagu wajib iya, seperti itu. iya. Nah itu suatu trik yang benar-benar harus secepatnya dilakukan Pak, karena Iya, Pak. saya rasa itu trik yang cukup bagus ya, yang Mhm. sangat apa ya, untuk seorang guru itu adalah sangat profesional dengan melakukan Iya, trik Pak. seperti itu. Tidak lupa juga Bapak tadi apa ya, memberikan penghargaan, memberikan reward Iya, Pak. kepada anak itu walaupun sekalipun dia salah Iya. menjawab pertanyaan dengan salah, tapi Bapak tetap apresiasi untuk menumbuhkan mentalnya, tidak membuat dia down, tidak melakukan labeling ataupun menjustifikasi ya dia seperti itu. Itu Iya, Pak. adalah strategi-strategi yang sangat sangat brilian lah Pak, Iya, iya. ya. Karena selain Bapak memfokuskan terhadap masalahnya, tapi Bapak juga memberdayakan anak itu untuk apa ya, memunculkan potensinya seperti apa. Iya. Nah,
dengan strategi-strategi yang sangat luar biasa ini Pak, kira-kira kapan nih mau direalisasikannya, mau diterapkan di lapangannya Pak? Jadi begini ya Pak, Dan kaitannya dengan permasalahan tersebut menurut saya ini hal yang memang perlu segera disigapi ya Pak, harus segera diatasi demi kemajuan proses pembelajaran Oke. dia gitu ya. Mungkin secepatnya kami Oke. akan melakukan upaya-upaya tadi itu ya, supaya nantinya kita lebih cepat menyelesaikan Oke kembali ya. gitu Pak. Jadi secepatnya ya Bapak Iya akan iya Pak gitu Pak. laksanakan seperti Iya. itu. Nah, satu keberhasilan yang Bapak inginkan lah, keberhasilan mungkin keberhasilan dari tingkat yang sederhana itu seperti apa gitu? Indikator keberhasilannya kalau Iya. strategi itu sudah diterapkan? Ya mungkin satu harapan kami ketika upaya-upaya saya udah dilakukan ya Pak, dengan harapan nantinya dia itu dapat bergaul lagi, dapat Oke. mempunyai teman ya di sekelasnya, dan dia dapat mengikuti pembelajaran tanpa ada perasaan dikucilkan gitu ya. Sehingga teman-temannya juga nantinya akan memberikan perhatian yang sama seperti kepada teman-teman yang lainnya. Sehingga ini harapan kami akan lebih mendongkrak lagi prestasi belajar dia di sekolah gitu Pak, Wah gitu ya. ya. Jadi indikator yang terlihatnya itu dia sudah mampu bergaul lagi dengan Iya, ya teman-temannya, gitu. teman-temannya pun tidak mengucilkannya Iya lagi, iya dia gitu berasa Pak. nyaman di Iya sekolah, iya dan pada akhirnya iya. dia hendak mengurungkan ya Pak untuk pindah Pindah sekolah, sekolahnya iya Pak seperti gitu itu. ya. Nah, dengan strategi-strategi yang akan Bapak lakukan itu nih, komitmen seperti apa Mmm, sih yang hendak Bapak lakukan iya. dengan strategi-strategi itu? Ya baik Pak, menurut saya mungkin segala apapun upaya yang akan kita lakukan tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab atau komitmen apa yang akan kita sepakati, yang akan kita laksanakan ya. Nah, mungkin komitmen atau tanggung jawab yang akan kami lakukan dalam kaitannya upaya ini, itu kami akan melakukan terus menjalin kerjasama, kolaborasi ya, dan sharing dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat yang lainnya, bahkan yang lebih intensnya lagi mungkin kami tidak mengabaikan, artinya selalu menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua gitu Pak ya. Nah, mungkin karena menurut kami tanpa ada suatu upaya akan berhasil dengan baik tanpa adanya kolaborasi dan masukan-masukan dari rekan kita di sekolah gitu Pak. Oh, baik. Jadi komitmen dari rencana-rencana yang Bapak akan lakukan itu adalah Bapak hendak membangun kolaborasi, apa, Iya mensosialisasikan juga mungkin iya ya iya terhadap iya Pak. rekan-rekan di sekolah Iya iya jika terjadi ada masalah serupa seperti itu ya. iya Itu bagus Pak, terus tingkatkan dan menjadi sebagai leader Pak, sebagai iya motivator di kelas, sebagai pencari solusi yang iya terbaik, sebagai mitra juga iya dengan siswa ya. iya Saya iya apresiasi dengan iya semua langkah-langkah yang Bapak lakukan, iya. semoga berhasil Amin dan amin semoga Pak, iya. bermanfaat bagi semuanya Amin amin ya, ya. dengan apa ya, dengan masalah ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan diri Iya sebagai iya menjadi guru yang lebih profesional, menjadi guru yang lebih bersahabat dan selalu iya iya Pak. mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Iya Terima kasih Pak atas segala apa ya, eee, berbagi pengalamannya, iya menceritakan segala apa yang dihadapinya selama ini sama siswa tersebut, dan mudah-mudahan siswa iya tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh, iya iya. tumbuh Amin amin menjadi Pak. anak yang Iya senantiasa iya apa ya, membanggakan iya sekolah, membanggakan iya negara ini. iya Nah, mohon maaf nih Pak, iya sebelumnya saya ada rencana, ada janji sama Pak RW untuk rapat iya iya Pak. di aula Pak dekat Iya desa. Jadi mungkin pembicaraan kali ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima iya kasih Mas. sekali Iya lagi. Billahi taufiq wal iya hidayah. iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. sungguh percakapan yang luar biasa ya. Tadi telah disampaikan oleh Pak Ganjar sama Pak Aep. Di sini kembali saya menanyakan ya, apakah rencana awal yang tadi disampaikan itu oleh Bapak tadi tentang indikator ketercapaian coaching itu, apakah menurut Bapak sudah terlaksana atau belum? Ya, indikator tercapaiannya saya tadi bahwa benar-benar sudah tercapai Pak. Karena pada dasarnya coach ini telah menyampaikan segala idenya ya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya secara gamblang, secara terperinci, secara benar-benar solutif, Pak.
Jadi pembicaraan itu benar-benar didominasi oleh koci. Karena kan pada dasarnya coaching ini bertujuan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh koci, bukan koci itu memberikan solusi langsung terhadap koci ini. Jadi juga koci telah telah memiliki komitmen juga dengan rencana-rencana yang akan dilakukannya. Beliau akan melakukan kolaborasi juga terhadap rekan-rekan sejawat di sekolahnya terkait dengan upaya dan masalah yang terjadi selama ini yang dia hadapi. Nah, oleh karena itu proses coaching ini merupakan suatu langkah yang tepat, suatu langkah yang jitu ya dalam menyelesaikan masalah dan mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh seorang coach tersebut. Jadi pada intinya untuk indikator ketercapaiannya itu benar-benar sudah tercapai. Jadi mendengarkan penuh, coach berusaha untuk mendengarkan penuh sehingga coach tidak sungkan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Ya, terima kasih. Di sini juga menurut hasil pengamatan saya, dari hasil coaching tadi, dari hasil percakapan tadi itu, ya terjadi komunikasi yang hangat. Jadi istilahnya tidak canggung gitu, terjalin komunikasi yang betul-betul dengan rekan sejawat, tidak ada yang saling menggurui atau tidak ada Bapak juga dalam menyampaikan permasalahan, jadi kelihatannya tidak canggung lagi gitu. Terus Bapak sebagai coach di sini, Bapak sudah betul-betul antusias gitu menanggapi segala curhatan, permasalahan coach. Di sini Bapak betul-betul hadir penuh dengan sangat antusias itu untuk mencari solusi. Di sini Bapak sebagai coach, Bapak sudah berusaha untuk menggali potensi dari permasalahan yang ada di coach. Bapak juga tidak memberikan solusi, tapi Bapak berusaha untuk menggali coach untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi betul-betul solusinya sudah didapatkan dengan bantuan Bapak sebagai coach. Di sini mungkin solusinya bukan hanya Bapak yang mendapatkan solusi, tapi saya juga di sini sebagai pengamat, saya juga mendapatkan ilmu, oh berarti kalau permasalahan seperti itu, begitulah solusinya. Mungkin itu Pak, terima Ya, kasih. terima kasih juga Pak. Penutupan. Terima kasih. Itulah serangkaian proses coaching yang kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ep sebagai coach. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Pada dia juga terima kasih Pak. Mudah-mudahan praktik coaching ini bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.